Mokhtar, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, saat ini tampil bersama Kepala Pelaksana BNPB Kota Bau-Bau, didampingi oleh Dr. Lukman, Ketua Gugus COVID di Rumah Sakit Palagi Mata Bau-Bau. Sengaja saya menggunakan jaket BNPB. Ini menandakan bahwa jabatan saya sebagai sekda sekaligus sebagai Kepala BNPB Kota Bau-Bau. Bapak, Ibu, warga masyarakat Kota Bau-Bau yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sehingga bisa dipahami, bisa dimengerti, diterima oleh warga masyarakat Bau-Bau. Pertama, bahwa kami sering tampil membicarakan banyak hal tentang penanganan COVID di lingkup Kota Bau-Bau. Ini bagian dari upaya kami untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya, informasi yang menyeluruh tentang upaya-upaya pemerintah, apa yang sudah dilakukan dan direncanakan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Bau-Bau. Kalau ada yang merasa belum sempurna informasi yang disampaikan oleh kami, oleh tim gugus, sesekali bisa bertandang di sekretariat gugus. Di sini terpampang banyak hal yang bisa dilihat secara langsung, laporan-laporan perkembangan, baik tentang jumlah ODP, jumlah orang yang berstatus sebagai PDP, dan seterusnya. Yang alhamdulillah pada hari ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ODP kita itu berjumlah hanya 20 orang dan 1 OTG. Rinciannya kemarin itu ada 19 orang yang berstatus sebagai ODP, lalu kemudian ada tambahan 2 orang ODP baru sehingga berjumlah 21 orang. Tetapi 1 orang hari ini telah dinyatakan selesai pemantauannya, sehingga yang tersisa tinggal 20 orang ODP kita. Berikutnya, saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan tentang kebijakan Pemkot Bau-Bau tentang penanganan COVID, baik yang dalam tanda kutip calon terpapar maupun yang terdampak. Yang calon terpapar, sebagaimana kemarin saya sudah meninjau Rumah Sakit Palagi Mata, Rumah Sakit Rujukan COVID lingkup Kempton, kami sudah lihatkan juga informasi tentang kondisinya melalui informasi audio dan visual, bahwa kondisinya itu sudah siap. Kondisinya itu fasilitasnya lengkap, sehingga harus ada optimisme kita, harus hilang keraguan kita tentang wujud pelayanan dari sisi fasilitas rumah sakit kita. Bila nanti, moga-moga tidak ada yang terpapar sebagai orang COVID. Moga-moga ini tidak, sekali lagi saya katakan. Tapi kalau toh ada, rumah sakit kita dari sisi sokongan fasilitas, insya Allah sudah siap. Dari sisi sokongan SDM, kita juga sudah melakukan pengaturan ketenagaan yang kita telah menempuh kebijakan untuk menarik beberapa staf puskesmas untuk masuk memperkuat barisan yang menangani COVID di Rumah Sakit Palagi Mata. Sehingga dari jumlah SDM, insya Allah juga sudah cukup. Berikutnya, bagi yang terdampak COVID, pemerintah sudah mempersiapkan skema-skema penanganan, baik itu melalui usulan data yang kita kirim ke pemerintah pusat, usulan data untuk kita kirim ke pemerintah provinsi, sehingga bentuk bantuannya dari provinsi, dan data yang saat ini sementara kita himpun untuk lingkup yang ditangani oleh APBD Kota Bau-Bau. Sehingga insya Allah bagi yang terpapar ini akan tertangani, dan selama ini beberapa dari kelompok masyarakat
yang mengalami kesulitan dalam beberapa aktivitas kehidupannya, kemudian berstatus sebagai orang yang butuh bantuan stimulan, butuh bantuan peningkatan ketahanan ekonomi, program-program yang disiapkan pemerintah sudah ada, sudah dirasakan, sudah dilakukan. Karenanya maka upaya-upaya ini akan terus-menerus kita lakukan, termasuk dengan mencoba dalam rangka memanfaatkan peran para pelaku ekonomi, kelompok UKM, kelompok penjahit dan sebagainya. Kita juga telah mewujudkan satu kebijakan bahwa untuk penyusunan pembuatan masker kita melibatkan para penjahit, melibatkan para pelaku ekonomi tertentu yang bisa berperan membantu kita dalam kaitan pengadaan APD, utamanya soal masker, soal alat apa itu dok yang nanti dijelaskan oleh Dr. Lukman nanti, dan yang lain-lainnya. Ini kebijakan kita supaya masalah COVID ini kita juga buatkan satu model agar ada pelibatan masyarakat dalam hal menjaga ketahanan ekonomi mereka. Banyak yang telah berperan membantu pemerintah dalam kaitan dengan upaya yang terdampak ini. Kemarin saya mewakili wali kota menyerahkan beras kepada masyarakat yang terdampak COVID. Nanti akan ada juga yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja memanfaatkan peran dan bantuan para pengusaha. Dan alhamdulillah jumlah bantuan yang dikumpulkan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah siap, itu tinggal kita bagi lagi. Masih banyak yang lainnya, termasuk juga yang dilakukan menjadi model kemarin oleh Bapak Wali Kota kita menyumbangkan 2 bulan gajinya untuk membantu penanganan COVID di bawah disertai dengan para pimpinan APD. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota masyarakat yang saya hormati, ini bentuk dari komitmen serius pemerintah terhadap penanganan COVID. Dan ini juga bagian dari apa yang diurus oleh tim gugus selama ini. Sehingga mari bangun optimisme bahwa tim gugus telah berupaya maksimal menangani, menyelesaikan, memfasilitasi penanganan COVID ini sehingga terputus mata rantai persebarannya. Yakinlah bahwa pemerintah melakukan sangat serius tentang ini, sungguh-sungguh memfasilitasi masyarakat. Sehingga harusnya kami berharap masyarakat terbangun optimismenya, rasa percayanya bahwa pemerintah telah berusaha maksimal untuk itu. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri penyampaian ini, ingin saya sampaikan himbauan yang kesekian kalinya bahwa mari kita melakukan social distance. Mari kita lakukan physical distance. Lalu kemudian saat ini karena terjadi tren non ODP, maka kita juga harus syukuri. Moga-moga tren positif ini semakin mengarah ke yang positif dan pada saatnya nanti tidak ada lagi yang masuk dalam kategori ODP. Lalu saya juga ingin mengimbau kepada semuanya, warga masyarakat Kota Bau-Bau, untuk menghindarkan diri dari mempercayai isu-isu hoax, isu-isu yang tidak jelas, isu-isu yang dapat membuat masyarakat menjadi panik, isu-isu yang menjadikan masyarakat menjadi tidak percaya dengan kerja pemerintah. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mengupayakan agar Bau-Bau ini, kota kita tercinta ini, ya, menjadi satu kota yang terbebas dari persebaran COVID-19. Sebelum saya akhiri penyampaian ini, saya mewakili pemerintah Kota Bau-Bau, mewakili secara khusus tim gugus tugas COVID-19 Kota Bau-Bau,
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman tenaga kesehatan di Kota Bau-Bau yang telah berusaha maksimal, bertugas siang dan malam tanpa lelah, meninggalkan keluarganya untuk mengupayakan agar Bau-Bau terbebas dari persebaran COVID-19. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan TNI dan Polri yang luar biasa perannya, tidak hanya berusaha menjaga masyarakat supaya tetap tenang, tetap damai, tetap aman, tetap suasananya kondusif, tetapi juga telah berperan menunjukkan sesuatu yang luar biasa, langsung turun di lapangan, melakukan pengawasan tentang persebaran sembako bersama tim pemerintah, melakukan penyiraman atau penyemprotan beberapa tempat penting yang strategis, yang usahanya untuk menghindarkan masyarakat dari terpapar virus corona melalui penyemprotan desinfektan. Saya juga berterima kasih kepada seluruh wartawan yang telah membantu menyebarluaskan apa yang dilakukan pemerintah terhadap upaya penanganan persebaran COVID-19. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bau atas kesabarannya, ketenangannya, kemauannya menerima kondisi ini. Mari kita bersama-sama untuk bahu-membahu mengupayakan Bau-Bau kembali seperti Bau-Bau yang dulu, Bau-Bau yang tenang, menjadikan Bau-Bau sebagai kota yang maju, masyarakatnya sejahtera dan berbudaya. Terima kasih dan bersatu melawan COVID, bahagia dengan informasi yang sehat. Demikian, saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.